Kedua, Bang Andi. kalau Bapak hanya berlindung di kalimat saya dalam keadaan mabuk tidak bisa, saya tidak tahu itu direkam. Awalan video yang 1 menit lebih sudah kita kaji. DPP PDI Perjuangan bidang Badan Kehormatan itu real, dan saya juga sudah ditelepon bahwa saya sudah dipecat. Nah, siap untuk tes urin. Apapun teman-teman, saya izin mau dihantam dengan batu pun anak kepala ini siap. Karena ini konsekuensi yang harus saya terima. Kalaupun persoalan anak yang di perutnya hari ini dia bilang hamil, anak siap tanggung jawab kalaupun itu memang tes DNA-nya positif. Hai guys, ya selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada MR di sini. Hai guys. Ya so guys, jadi kali ini kita mau coba untuk reaction. Ini ada video yang terbaru dari Wahyu Morido ya guys ya. Ini baru-baru ini itu lagi ada video viral terkait anggota DPRD Gorontalo ya yang tersebar video di mana dia itu lagi di dalam kendaraan mobil gitu guys yang menuju Makassar, dan dia sempat ya istilahnya berstatement yang nggak enak lah ya buat rakyat Indonesia gitu kan. Dia bilang kita miskinkan aja negara ini gitu kan. Ini bener-bener yang ini kayaknya bakal jadi Sahroni Part 2 kali ya. Dia pengennya begitu kali ya, apa gimana guys? Bisa jadi nih. Dan dengan adanya tersebar video tersebut guys, ini bikin rakyat tuh geram gitu pastinya Pastinya kan? dong. Karena memang ucapannya ini Menyakiti hati rakyat. ini menyakiti hati rakyat banget. Di sisi lain rakyat itu yang istilahnya bayar pajak gitu kan, ngegaji mereka, malah justru mereka kayak foya-foya gitu kan. Dan ini ada video klarifikasi juga dari Wahyu Morido bersama istri. Dan ini ada tayangan live juga secara eksklusif guys ya dari Wahyu Morido sendiri, klarifikasi terus kenapa tersebar video tersebut dan apa hubungannya sama cewek yang ada di mobilnya yang di sebelahnya dia ya guys ya pada saat pengambilan video itu siapa sebenarnya. Di sini nanti dijelasin sama Bapak Wahyu Morido sendiri. Makanya buat teman-teman kita tonton sampai habis guys ya videonya. Sebenarnya ada kisah yang cukup unik juga, cukup menarik juga ya. Kenapa video ini tuh bisa terpublish gitu ke masyarakat luas, dan dia mengakui gitu guys ya terkait pemberitaan di luaran sana yang menyebabkan Bapak Wahyu Morido sendiri itu dipecat gitu dari anggota DPRD guys ya. Kita tonton videonya, tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi atau tanda lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan setiap kita update video-video yang terbaru yang terupdate pastinya. Pastinya dong. Langsung aja kita nonton tanpa menunggu lebih lama lagi. Let's check it out. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Buat suara wakil. Pakai grepe-grepe lagi. Nanti kita main lagi. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT ya selama. Udah pede banget dia. Udah pede banget ya dia bakal berhenti tahun 2031. Masih lama katanya. Masih lama. Padahal juga 2025 udah berhenti. Udah cut. Ya kan langsung cut. Tapi di sini guys ya, dia sempat nyebutin dia bakal ke Makassar gitu ya kan, dan mau merampok uang negara gitu kan, pakai istilahnya fasilitas negara gitu dengan membawa hugelnya. Hugel tuh tanda kutip hubungan gelap, cewek yang ada di sampingnya. Dan ini ada klarifikasi juga karena tersebar video tersebut. Akhirnya Bapak Wahyu dan juga istri melakukan klarifikasi guys ya. Kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam
Saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau mengakui ya kan, terkait video yang tersebar tersebut itu benar-benar real dia gitu, ya kan, yang berucap gitu guys ya istilahnya mulutmu harimaumu gitu lah ya. Benar. Di sini tuh kayaknya memang benar-benar karma dia juga sih kali ya. Iya sih. Karena dibalik semua ini pasti sebelum-sebelumnya pada saat dia menjabat baru-baru tuh kan kayak yang istilahnya tuh menikmati fasilitas uang negara tuh kayak Jumawa gitu. bener. Di sisi lain istrinya padahal secantik ini guys, Iya. bisa-bisanya selingkuh gitu. Dan yang aku bingungnya pas klarifikasi istrinya mau gitu ya. Nah itu sih Ya kan? entahlah ya guys ya. Kita Maksudnya nggak kan tahu di balik pengambilan bener. video ini terus tiba-tiba ada wajah istrinya gitu yang notabene itu beda gitu pada saat dia perjalanan ke Makassar ya kan di dalam mobil itu kan beda kan rambutnya pendek. Lain. Ini beda orang guys ya. Kalau ini memang benar-benar istri ya. Kalau yang sebelumnya itu memang bener sih kayaknya hubungan gelapnya dia, selingkuhannya. Iya. Dan kita tonton juga nih ada video momen pada saat Bapak Wahyudin itu melakukan kampanye guys ya sebelum jadi DPRD. Kita tonton bareng-bareng. Nangis dia. Di situ tadi sampai nangis-nangis ya. Iya, Ngapain itulah lo nangis-nangis perbedaannya lo? ya. Habis dipilih malah begini mau ngerabak uang negara. Agak lain nih orang satu nih guys. Tapi dengan adanya video yang tersebar tersebut guys ya, akhirnya pihak PDI Perjuangan langsung memberikan statement tegas bahwa Bapak anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Mauridu itu resmi dipecat guys ya. Dan ini ada statement juga dari Bapak Komarudin Watubun, Komite Etik dan Disiplin telah merekomendasikan kepada DPP dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW pergantian antar waktu, kata Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan. Jadi memang udah resmi dipecat, ini ada di sosial medianya PDI Perjuangan. Karena memang ini terkait dengan insiden tersebut tuh kayak memalukan partai aja sih ya pastinya ya kan. Dan aku suka sih gerak cepat dari PDI Perjuangan kali ini dengan adanya pemberitaan di luar sana yang tidak mengenakan istilahnya tuh bikin huru-hara gitu kan, langsung memberikan sanksi tegas, langsung dipecat gitu. Nah ini nih yang kita minta dari DPR gitu guys ya. Iya, soalnya kan itu mencoreng nama partai mereka juga kan. Bener, kalau misalnya nggak diprosesi kebangetan sih. Iya. Dan kita balik lagi guys, ini ada video yang kita tunggu-tunggu pastinya, ada live eksklusif dari Bapak Wahyudi Mauridu terkait adanya pemberitaan di luar sana yang mengangkat namanya. Kita tonton bareng-bareng guys videonya. Wartawan itu sempat meminta uang kepada saya. Memang sedikit teman-teman yang diminta. Yang diminta itu cuma 10 juta. Dan saya sudah sempat kirim ke dia 1 juta. Cuman saya, prinsip hidup saya dari dulu sampai sekarang teman-teman semua, saya tidak mau ditekan. Tidak sebanding dengan jabatan yang Bang Alex perjuangkan ya. Teman-teman, Tidak sebanding ini 10 juta. tidak sebanding Bang Jamaluddin Puluhulawa. Tidak sebanding. Cuman kan saya orangnya, saya menjaga prinsip. Kalau memang kondisinya saya ditekan dengan hanya karena persoalan, mending saya tinggalkan jabatan ini teman-teman. Karena bukan cuma karena persoalan uang ini saya di jabatan ini. Saya jadi anggota DPR cuma mati uang kurang lebih 50 juta. Yang membiayai saya jadi anggota DPR semua teman-teman saya. Sehingga kalau cuma saya mau ditekan hanya karena persoalan uang, ya ngapain? Yang penting saya mundur saja, saya dipecat saja begitu. Silakan tanya sama teman-teman saya. Banyak teman, ini ada beberapa orang teman-teman saya di sini yang membiayai saya pada saat kampanye kemarin. Ada, mereka hadir di sini teman-teman. Mereka hadir di sini, bahkan yang membiayai saya dengan ratusan juta itu ada. Nanti besok saya spill siapa orangnya. Mereka bilang sama saya, daripada ngana ditekan ngana pihak seperti ini, mending ngana mundur. Itu yang mereka sampaikan, daripada ngana ditekan hanya karena persoalan video itu. Sehingga konsekuensi yang hari ini saya dipecat pun tidak masalah buat saya, karena memang itu persetujuan dari para pendukung saya.
Begitu kira-kira Pak Jamaludin. Nah, satu lagi Bang Alek. Jadi ada video yang viral lagi satu waktu Abang di Pesawat. bawa oto Bang. Ya. Kalau tidak salah yang video itu Abang pe istri baku pegang tangan, jelas. Malam-malam kalau tidak salah itu. Abang curhat waktu belum jadi Alex, sopir, gaji 150.000 per hari dan lain sebagainya. Itu sampai kenapa itu video tersebar Bang? Atau memang mau sebar? Jadi begini, saya itu baru pulang dari kantor. Pulang dari kantor, malam itu saya diperiksa oleh BK. Mei tua ini saya kuatkan DP hati. Karena saya sudah tahu pasti ini pemecatan. Kata-kata di situ semua tidak senonoh memang. Saya akui. Ya, betul. Kata-kata di situ terus saya berusaha untuk buat dia tidak tertekan dengan semua. Sehingga saya bilang sama dia waktu itu, semua saya curhatkan ke dia dari awal bagaimana orang bertemu sampai dengan hari ini. Saya bilang sampai saya jadi anggota DPR Kabupaten 2019 dan menjadi anggota DPR Provinsi 2024. Saya ceritakan semua ke dia, saudara. Tidak tahu ini video dia buat video lah ini. Dia buat video ini. Kondisi Ada di oto itu direkam. Bumblebee. Coba Bumblebee. Iya, iya. Ada Bumblebee yang waktu itu kalau tidak salah di belakang ya. Iya, iya, iya. Nah, Waktu itu saya jadi ini salah satu saksi yang waktu itu ada. Saya tidak tahu ini di video teman-teman, tiba-tiba diupload. Bahkan saya sempat marah-marah sama dia. Kenapa diupload itu? Cuma kan di kondisi dia juga hari itu mungkin memperlihatkan bahwa dia setia dengan saya meskipun dalam keadaan apapun, maka diupload lain. Saya tidak bisa larang teman-teman. Mohon maaf izin Bang Jamaludin Puluhlawa. Saya tidak bisa larang dia karena memang apapun yang dia lakukan hari ini harus saya dukung. Karena dia satu-satunya perempuan yang setia meskipun saya sudah sakit hari ini. Siap Bang. Izin Bang, jadi begini. Dengan tersebarnya itu video, ada isu yang tak goreng di luar bahwasanya Abang P hubungan dengan Abang P istri itu renggang dengan tersebar luasnya ini video begitu. Karena tak goreng di luar, istrinya saja bakal viral video yang hari itu curhatan dari hati yang paling dalam begitu Bang. Dengan viralnya itu video, tak goreng lagi isu lain. Bahwasanya Abang sorenggang. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dari waktu persoalan anak Pehugel itu Mei Tuaso tahu dari awal dan anak berusaha tanya sama dia, karena mau kasih tinggal kita, katanya tidak. Sampai terakhir pun dia katanya tidak mau kasih tinggal saya sampai kapanpun. Jadi istrinya udah tahu ya terkait hubungan gelapnya dia sama cewek itu tadi gitu kan. Dan di sini guys kalau kita perhatiin sih memang ya dengan adanya video yang tersebar tersebut tadi udah sempat disentil juga ternyata memang ada pihak tertentu yang istilahnya mempressure atau menekan tadi gitu kan atau mengintimidasi dia untuk istilahnya kalau misalnya video ini nggak mau tersebar gitu lo harus bayar 10 juta gitu kayak diperas gitu ya. Diperas gitu guys ya. Ini bisa menjadi runtutan apa ya peristiwa istilahnya apa yang melatar belakangi video ini bisa tersebar gitu. Iya. Ya kalau persoalan dagang tidak, alhamdulillah sampai saat ini dia tinggal satu rumah dengan saya meskipun itu di rumah mertua. Saya izin numpang di rumah mertua ya. Jadi saya masih diterima oleh keluarga istri saya dan keluarga saya juga masih menerima saya dengan utuh. Itu kira-kira. Baik keluarga istrinya. Izin. Ketua FPG kedua ada yang perlu disampaikan. Saudara-saudara, kalau anak bangga dengan anak saudara satu ini sahabat karena Bangga. hanya dari omongan dia mau bertanggung jawab dari omongan, belum perbuatan. Ada kan kita melihat perbuatan-perbuatan yang terjadi di Indonesia ini, tapi hukumannya tidak sepadan dengan perbuatan, tapi tidak seheboh begitu. Tidak ada yang mau kritik. Tapi anak salut dengan anak saudara mau bertanggung jawab dari omongan itu. Karena ada kata pepatah mulutmu harimau. Jadi anak bangga dengan anak saudara mau bertanggung jawab apapun yang keluar dari Ya, kata Bang. sendiri. Karena Walaupun salah itu satu jadi hanya kalau dari pandangan lain ada yang memandang ini jebakan, ada yang menilai negatif, ada yang menilai positif. Karena setiap orang kan bisa menilai dari sudut mana saja. Teman-teman semua izin, tidak ada satupun niat saya
eh, untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman. Bahkan saat ini saya sudah terima semua konsekuensi yang ada, teman-teman semua. Saya mohon kiranya kalau memang masih berlanjut untuk diberikan sanksi sosial kepada saya siap untuk menerima hal itu. Namun izin jangan dihujat keluarga saya. Orang cinta dengan ini daerah tidak ingin ada keributan yang berkeberlanjutan. Maka Bapak hadir di tengah-tengah masa aksi, siap untuk menyampaikan bahwa Bapak siap untuk mengundurkan diri tanpa harus ada instruksi partai dan sebagainya. Maksudnya begini, ketika ini masih ditabrakan dengan keputusan BK, harus ditabrakan dengan keputusan partai. Teman-teman masa aksi dengan masing-masing organisasi mahasiswa, BEM-BEM juga yang sudah konsolidasi, tidak ingin mendengar masalah itu. Yang orang tahu hari ini kesalahan yang Bapak lakukan itu fatal. Ya, saya Maksudnya ketika orang tarik ini di perkara hukum, Bapak sudah terkenal dalam artian mens rea, sudah punya niatan. Sekalipun Bapak belum pernah lakukan, tapi Bapak bilang Bapak mau merampok uang negara dan memiskinkan negara. Ucapan itu bisa ditafsirkan juga niatan, sekalipun Bapak dalam kondisi mabuk. Kedua, kalau Bapak hanya berlindung di kalimat saya dalam keadaan mabuk tidak bisa saya tidak tahu itu direkam, awalan video yang 1 menit lebih sudah kita kaji. Bapak bilang Bapak akan mengedit video itu ketika sudah direkam. Selanjutnya ketika Bapak berlindung Bapak tidak sadar, Bapak terkena undang-undang yang melarang bahwa pengemudi tidak bisa dalam keadaan Nggak mabuk. boleh. Nah, ini nih Nah, yang jadi permasalahan ternyata makin memang ini lagi. Bapak ini guys ya, ternyata pada saat berkendara itu dan bikin video itu ya, yang Iya. lagi viral itu dalam kondisi mabok katanya. Nambah lagi kan dosanya kan. Nah, bukan dosa doang sih. Mm-mm. Dalam saksi hukum juga ada pidananya Fatal, gitu. Iya, bahaya juga. Bahaya juga buat berkendara gitu guys ya. Lagi mabok dan ini kayaknya dijadiin alasan dia untuk ya gue berstatement seperti itu dalam Dalam kondisi keadaan nggak sadar mabok, gitu, lagi mabok gitu guys Tapi ya. malah justru tambah fatal. Makanya ini kita tonton lebih lanjut guys ya. Ya. Orang sudah Bang, tahu. mengkaji itu, orang sudah mengkaji Bang, itu jauh. Makanya Bang, orang tahu. hanya ingin satu, orang hargai jika punya keberanian bahwa akan mengklarifikasi di publik. Saya hanya ingin satu Kak, ketika memang kamu datang nantinya di hari Senin di depannya torang, deklarasikan bahwa ketika siap untuk mundur, tidak ingin ada perpecahan antar kelompok, apalagi ketika bilang jangan kecoakan TKP pendukung dan sebagainya. Karena memang tetap hari ini masih ada loyalitas yang akan bertahan. Makanya jangan sampai ada kubu masyarakat yang menolak Tika hadir di DPR, ada juga kubu yang kemudian meminta Tika tetap untuk bertahan. Keputusannya dapat Tika, ada kepada partai, ada kepada BK. Cuma itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi Bung Andi, saya izin, keputusan Mahkamah Partai itu sudah jelas bahwa saya dipecat. Nah sekarang tiba-tiba saya mengundurkan diri, bagaimana kira-kira? Sudah ada pemecatan terus mengundurkan diri lagi. Saya pada saat hari Senin itu datang ke teman-teman semua, menghadap ke teman-teman semua pada hari Senin, saya hanya akan menyampaikan permohonan maaf dan pamitan dari seluruh rakyat Gorontalo yang saya wakili. Itu yang akan saya sampaikan. Saya sudah dipecat hari ini, sudah resmi saya dipecat teman-teman semua, meskipun suratnya belum saya terima. Tapi pernyataan dari ketua DPP PDI Perjuangan bidang Badan Kehormatan itu real dan saya juga sudah ditelepon bahwa saya sudah dipecat. Sehingga tinggal persoalan administrasi saja hari ini. Tinggal persoalan administrasi saya yang mungkin belum dikirim ke saya. Hari Senin saya yakin sudah dikirim ke saya itu, teman-teman semua. Dan saya harus terima ini dengan lapang dada. Saya hadapi teman-teman pun pada saat hari Senin itu hanya dalam rangka meminta maaf, dan saya akan sampaikan bahwa saat ini saya akan pamitan dari seluruh rakyat Gorontalo atas keterwakilan yang telah saya wakili kurang lebih 1 tahun ini. Itu saja. Tidak ada lain teman-teman. Bagaimana Bang Taufik, izin? Oke Kak, Ana ucapkan sukses selalu, insya Allah sehat-sehat. Jadikan ini pembelajaran saja Kak. Karena Ana bukan ingin bilang cuman Tika yang begini, sebenarnya orang tahu anggota DPR banyak yang begini. Cuman DP soe takkan apa Tika itu saja sih. Ana cuman orang malahan hadir di DPR provinsi, insya Allah orang akan hadir dengan tuntutan tes urin semua anggota DPR, cuman itu saja. Karena orang tahu semua anggota DPR. Karena orang tahu ada beberapa juga yang terlalu jauh deh. Adinda, substansinya terlalu jauh. Sudah.
Tidak. Maksudnya orang hanya menarik ini saja Kak. Maksudnya ketika orang mau tuntut dia terlalu jauh, Tika Wahyu ini sudah selesai. Dia sudah mengakui dia punya kesalahan. Orang hanya ingin menjadikan ini bahan pembelajaran saja untuk anggota DPR lain. Cuman itu sebenarnya tidak banyak orang mau. Jadi teman-teman semua, BNN hadir pun pada saat nanti demo itu karena siap untuk dites urin. Karena siap untuk tes urin. Apapun teman-teman, saya izin mau dihantam dengan batu pun anak kepala ini siap. Karena ini konsekuensi yang harus saya terima. Karena sudah bersalah. Karena sudah bersalah. Kalau sudah yang batu sudah tidak bisa itu Kak. Tidak bisa. Tidak ada Maksudnya, penghakiman untuk iya. Itu salah lagi kalau sudah yang batu itu. Anda tidak akan menuntut sama sekali, saudara. Demi Allah, Anda sampaikan ke teman-teman. Jangan, Ini Kak. konsekuensi. Selain lagi itu. Anda sudah salah, saudara. Anda sudah bersalah. Anda sudah kecewakan satu Gorontalo, bukan cuma Gorontalo, Indonesia Anda kecewakan dengan apa kata-kata. Nah terus apa kira-kira yang saudara ke teman-teman? karena Apapun tidak semua orang jadi konsekuensi yang teman-teman sampaikan, karena apapun yang teman-teman buat ke anak-anak terima, saudara. Demi Allah, Rasulullah mati pun anak siap, saudara, karena ini memang konsekuensi harus terima. Demi Allah. Orang tidak itu Kak. Maksudnya terlalu jauh tindakan orang ketika sudah ada begitu. Orang akan datang dengan aksi damai itu saja. Orang hanya ingin memperlihatkan orang peduli sebenarnya dengan daerah. Orang pahami bagaimana regulasi. Cuman itu Kak, orang memang cinta sebenarnya dengan daerah. Cuman di sisi lain harapan masyarakat dengan ini, saya ceritain, saya jaga lihat komentar. Semuanya hampir keseluruhan meminta Tika ini harus memang semua mundur sebenarnya. Ya kalaupun Tika cinta dengan daerah, ingin menjaga kestabilan daerah, ya silakan saja sebenarnya. Iakan saja kemauan dari masyarakat. Begitu kira-kira. Inilah mundur. Iya, Izin, saudara. ada konsekuensinya. Kalau Anda harus mundur, bagaimana akan tumpang tindih dengan permintaan DPP? DPP hari ini sudah Anda mau dipecat terus Anda harus mundur lagi. Tidak mungkin kan? Cuma konsekuensi apapun yang teman-teman yang hari ini Anda harus hadapi, Anda hadapi. Apapun itu. Kecuali satu hal tadi. Anda kalau mundur pun Anda tidak mungkin mundur karena Anda sudah dipecat. Anda sudah hari ini sudah menjalani konsekuensi yang meminta teman-teman untuk partai memecat Anda. Sudah Anda jalani. Tuh guys ya, jadi kalau misalnya banyak dari netizen juga yang minta untuk mundur gitu, sebenarnya udah dipecat gitu dari pihak partainya sendiri guys ya, tinggal nunggu PAW-nya tadi, Benar. tinggal nunggu nih hasil pemencatannya ini nanti diproses gitu kan. Ya. Yang selanjutnya yang Anda jalani hari ini adalah tinggal menjalani konsekuensi sanksi sosial dari seluruh rakyat Gorontalo, dan Anda akan hadapi sedikit pun Anda tidak akan lapor atau Anda mengambil langkah hukum apapun. Anda akan terima semua itu dengan ikhlas dan dengan lapang dada. Teman-teman semua izin, pasca Anda jadi anggota DPRD ini, Anda alhamdulillah ada pendapatan sedikit, biar cuma 100.000 satu hari, Anda jalani Anda kehidupan ini. Dan yang Anda syukuri, yang paling inti Anda syukuri, semua pendukung Anda kemarin masih setia dengan Anda, yang 5.834 orang kemarin itu yang mendukung Anda, semua masih setia dengan Anda sampai dengan saat ini. Dorang bahkan kemarin pada saat Anda datang itu, dorang sambut Anda di Lulupi, yang menjadi salah satu kecamatan paling besar mendukung Anda kemarin, termasuk di Tilamuta hari ini. Nah di Tilamuta Anda hari ini ada di samping Polsek, ada di samping juga BNN. Kalau memang mau dites urin pun Anda siap hari ini teman-teman semua. Entah itu nanti mau didapat alkohol atau mau didapat narkoba, silakan Anda siap dijebloskan ke penjara dengan persoalan itu. Kira-kira begitu. Bang Abdul Malik kedua loh. Bang Wira kedua loh. Pak Ketua FPG kedua loh. Bang Berbi kedua loh. Menurut anak ente menjelaskan mekanisme itu kan orang tidak memahami untuk mekanisme pengunduran diri atau pemecatan itu kan ada mekanismenya. Mau jelaskan pada adik-adik juga orang kan tidak paham, belum sampai ke situ begitu. Jadi langkah selanjutnya kan tinggal tunggu proses administrasi begitu. Karena maksud nah, terus mau belak-belakan juga ya ada juga tidak paham dan juga baru lahir kamari kan baru bagaimana ya kan. Tapi yang jelas sih kita harus tetap kawal aja sih ya, jangan sampai lengah gitu ya, jangan sampai ada pemberitaan
udah dipecat, tapi Nggak nggak taunya ada masih tindakan gitu, nggak hmm, taunya masih nerima gaji atau tunjangan apa segala macam iya, gitu kan. benar. Kan intinya hal-hal seperti ini tuh lo bikin huru hara Hmm, sebegitu heboh, tapi tapi nggak ada ujung-ujungnya konsekuensi yang konsekuensinya tuh nggak ada berarti gitu. gitu ya. Terus abis itu dia Hmm, juga di sini klarifikasi, iya gue salah, gue mau nerima konsekuensinya, misalnya gue mau apapun. bertanggung jawab Mm-mm. gitu kan, gue mau mundur, mau dipecat silahkan, saya terima apa Bahkan segala sampai macam. dihukum mati dia ngomong tadi. Dan dibilangnya mau dites urin juga boleh, silahkan apa segala Mm-mm. macam. Tapi di sisi lain ya istilahnya kemarahan rakyat itu tetap tetap ada Ada pastinya lah. ya kan ya. Mm-mm. Dan ya meskipun dia dalam kondisi lagi tertekan gitu guys ya, dibilangnya munculnya video tersebut dia dapat diperas gitu kan. Mm-mm. Ada tindakan istilahnya intimidasi dari pihak luar gitu. Kalau Mm-mm. misalnya nggak mau bayar gitu, Mm. bakalan disebar nih videonya gitu. Nah, Yang Anak tidak pertama, bisa membantu orang berpola pikir begitu. Kalau anak pribadi, anak sebagai rakyat, anak wajib pajak, anak bayar pajak, keberatan dan keberatannya, anak tidak keberatan. Untuk hari ini pajak naik pun anak tidak keberatan. 2 desa dari sini. Jadi Lo mah banyak kurang duit kali. lebih cuma 2 kilo dari sini rumahnya, dari rumah anak. Cuman memang teman-teman semua, karena anak tidak lagi eh, tidak lagi ada hubungan dengan dia, tidak mungkin anak intervensi di dia diri, kasihan. Dia juga punya hidup, punya kesempatan untuk melakukan itu. Anak tidak bisa lagi mau intervensi hal itu, teman-teman. Biarkan dia dengan DP kehidupan sendiri. Begitu kira-kira. Kalaupun persoalan anak yang di perutnya hari ini dia bilang hamil, anak siap tanggung jawab kalaupun itu memang tes DNA-nya positif. Hamil Tapi guys. seandainya pas tes DNA-nya bukan positif anak-anak, apakah anak harus tanggung jawab? Kan tidak mungkin, karena sudah 3 bulan lalu kejadian itu. Jadi kalau kita perhatiin ya dari live yang beliau posting kali ini, mm-mm. memang ada indikasi si Hugelnya itu Mm-mm. hamil gitu. Nah lo, Makanya si Hugelnya ini dia kayak menuntut gitu terhadap Bapak Wahyu, ya kan? mm-mm. Harus bertanggung jawab gitu kalau misalnya ya seenggaknya dinikahin gitu ya kan. Iyalah, Dan ternyata kayaknya Bapak Wahyu ini nggak mau bertanggung jawab apa gimana, mm-mm. sehingga selingkuhannya ini dia mau memposting videonya Iya, dengan salah satu wartawan tadi yang bilang ya mm-mm. kan di bagian Mm-mm. media, dan akhirnya ya sampai memeras Bapak si Wahyu ini guys ya ujung-ujungnya gitu kan. Dan Iya, Bapak Wahyu itu nggak mau, silahkan ya Anda udah upload video ini, saya terima konsekuensinya, dan akhirnya mundur. boom, muncullah video viral tersebut. Iya, Izin. Victor Matahe ini, kedua loh. Apa yang perlu disampaikan? Victor Matahina ya. Tidak apa-apa, sampaikan aja. Sampaikan saja, mau dihujatan, mau apapun silakan sampaikan. Enggak, maksudnya harus konsekuensinya begini, Abang. mm. Ya, Abang berani berbuat, ya berani bertanggung jawab, itu aja, Abangku. Siap, siap. Siap. Saya sudah dipecat oleh partai. Dan hari ini Lebih juga baik saya sudah ya, meminta maaf. ya banyak-banyak minta maaf lah, Abangku. Takutnya ada amarah Dari yang awal, dari awal amarahnya masyarakat kan, takutnya yang kejadian yang udah enggak kayak di Jakarta, Menjadi Syahroni part 2 kayaknya. takutnya jadi kerusuhan gitu, Abangku. Digeruduk. Apapun itu yang bikin amarah rakyat itu meledak, ya pastinya bakal ada konsekuensi Konsekuensi. gitu kan. Entah itu mungkin kena cancel culture gitu kan ya, sanksi sosial gitu guys ya. Pasti. Dan seperti kasus-kasus kemarin-kemarin tuh, contohnya Sahroni yang sampai rumahnya dijarah gitu sama masyarakat gitu Iya. guys ya, karena mulutnya yang istilahnya nggak bisa difilter, nggak bisa dijaga gitu. Nggak bisa disekolahin. Ya sama sih sebenarnya kan sama Bapak Wahyu ini guys ya. Mulutnya nggak bisa difilter, Iya. entah itu alasannya karena lagi mabok apa segala macam Iya. ya kan. Ya kita nggak mau melihat dari sisi itu sih ya. Tapi yang pasti kadang kan kalau kita lihat orang mabok tuh sebenarnya kayak sadar nggak sadar tapi jujur nggak sih? Jujur. Iya. Jujur gitu. Iya. Atau kadang mereka tuh bercandaan aja tapi jujur gitu loh guys ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman punya teman atau teman nongkrong gitu Iya. kan, saudara apa segala macam,
pasti dalam kondisi mabok tuh kadang memang keluar kata-kata jujurnya dia gitu yang mungkin selama ini terpendam gitu ya kan. Dan ya itu lepas lah gitu, lebih lepas gitu ya. Ya itu tadi ini benar-benar complicated banget guys ya, mulai dari adanya selingkuhannya hamil minta dinikahin, terus adanya tadi mabok tadi ya lagi berkendara juga, sedang berkendara dan yang paling fatal kata-katanya dia itu. Nah, kata-katanya yang mau miskinkan negara, merampok uang negara, ke Makassar pakai uang negara gitu. Itu ada yang paling ini yang bikin rakyat tuh geram sih pastinya. So guys, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau nonton video yang ter-up to date, yang terbaru pasti jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita, like, comment, dan share juga guys ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. So see you in the next video. Bye-bye.